Dalam kajian kita minggu ini, kita menelurusi dua kisah Alkitab, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menggambarkan bayangan terhadap nubuatan dalam Wahyu 13, serta pengalaman gereja perjanjian baru yang awal yang meramalkan cabaran terakhir, cabaran akhir zaman, dengan kejelasan yang menggetarkan. Kedua-dua memaparkan keberanian luar biasa dan membuka jalan kepada ketenangan di tengah-tengah kesukaran. Yesus berulang kali menenangkan hati umatnya. Katanya, jangan takut. Nubuatan bertumpu pada Kristus, sumber harapan sejati. Maka walaupun masa depan menjanjikan satu ujian yang sengit, kita diajar untuk menetapinya bukan dengan gentar, tetapi dengan iman dan harapan. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan dengan segmen ringkasan pelajaran Alkitab, dan melalui video kali ini saya akan mengungsikan ringkasan bagi pelajaran yang ke-12 yang dengan topik pendahulu. Sebagai permulaan, mari kita baca ayat hafalan yang dipetik dari 2 Timotius 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi kuasa, kasih, dan tata tertib. Saudara, dalam konteks nubuatan Wahyu 13, di mana umat Tuhan akan menghadapi ancaman, pemaksaan penyembahan, dan kemungkinan penganiayaan, ayat ini memberikan kita kekuatan rohani yang mendalam. Walaupun dunia akan digoncang oleh kuasa yang dilambangkan oleh binatang dan tekanan untuk tunduk padanya, umat Tuhan dipanggil untuk berdiri teguh tanpa gentar. Roh yang diberikan oleh Tuhan menguatkan hati untuk tetap setia mengasihi musuh dan berpikir dengan hikmat ilahi. Ia adalah janji bahwa keberanian ilahi akan mengalahkan ketakutan manusia dalam krisis akhir zaman nanti. Saudara, saya mulakan dengan ringkasan ini dengan topik Daniel 2 dan pendekatan historisis terhadap nubuatan. Dalam Daniel 2 ayat 43 kita baca, sebagaimana Tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat, demikianlah mereka akan bercampur dalam perkawinan, tetapi tetap tidak dapat padu antara satu dengan yang lain, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Saudara, pendekatan historisis terhadap nubuatan maksudnya cara mentafsirkan peristiwa dalam kitab Daniel dan Wahyu sebagai penggenapan nubuatan melalui peristiwa sejarah yang berterusan dari zaman Nabi hingga akhir zaman. Ia melihat nubuatan sebagai gambaran berurutan tentang kerajaan, gereja, dan peristiwa dunia sepanjang sejarah manusia, termasuk zaman pertengahan dan zaman reformasi. Pendekatan historisis terhadap nubuatan juga bermaksud dalam cara kita mendapatkan tafsiran pada patung dan mimpi Raja Nebukadnezar dalam Daniel 2 yang menjadi asas kepada pemahaman Alkitab, pemahaman nubuatan Alkitab mengenai empire dunia yang berlandaskan pada edaran sejarah di dalam dunia. Babylon digambarkan sebagai empire yang kaya tetapi untuk hanya sementara. Nubuatan menyatakan bahwa bangsa-bangsa pada akhir zaman nanti akan bercampur melalui perkawinan namun tetap tidak bersatu. Ini terbukti dalam sejarah Eropa. Contohnya, Permaisuri Victoria dari England yang dikenali sebagai nenek kepada Eropa karena mengawinkan seramai 9 anaknya dan 26 daripada 42 cucunya dengan keluarga di raja lain di Eropa. Juga pada tahun 1962, Putri Sofia, anak Raja Paul dari Greece, berkawin dengan Juan Carlos pertama dari Spanyol. Ini menunjukkan hubungan kekeluargaan di raja yang luas tetapi tetap tidak menyatukan bangsa-bangsa di Eropa. Seterusnya, topik kita pada Isnin ialah menyembah image. Dalam Daniel 3 ayat 18 katanya, tetapi kalaupun tidak, harap tuanku raja maklum bahwa kami tidak mau menyembah Tuhan-Tuhan tuanku dan tidak mau menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Dalam keberaniannya
menentang wahyu ilahi, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas sebagai lambang kekekalan kerajaannya dan memaksa setiap insan, setiap warga tunduk menyembahnya, diiringi ancaman maut bagi mereka yang menolak. Namun 3 pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego teguh berdiri, enggan menodai iman mereka walau dengan sekadar kepura-puraan sekalipun. Mereka memilih kesetiaan kepada Tuhan meskipun nyawa menjadi taruhannya. Tetapi Tuhan yang setia kepada hamba-hambanya tidak membiarkan mereka binasa. Dia turun ke tengah-tengah nyala api, hadir dalam penderitaan mereka, dan menyelamatkan mereka dengan tangannya yang perkasa. Kisah agung ini menjadi saksi bahwa kuasa Tuhan nyata bagi mereka yang tetap setia walau diuji dalam bara ujian yang terhebat. Dalam kisah yang syarat ketabahan ini, 3 pemuda Ibrani berdiri teguh dalam iman mereka, tidak goyah walau maut mengancam di hadapan mata. Kesetiaan mereka menyinari perbezaan 2 kumpulan penyembah yang digambarkan dengan nyata, yaitu kumpulan pertama, Babel, yang bergemuruh dengan suara ramai, berkuasa dan tunduk dalam ketakutan, dan kumpulan yang kedua adalah umat Tuhan yang setia, sunyi tetapi teguh, rendah hati dan kecil bilangannya namun besar dalam harapan akan janji ilahi. Mereka setia bukan karena janji keselamatan segera, tetapi karena percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Perbandingan ini menyingkapkan hakikat ketaatan sejati, lahir dari kasih dan iman, bukan dari paksaan dan ketakutan. Saudara, topik seterusnya ialah penyembahan terhadap image. Dari Wahyu 13 ayat 15 kita baca, binatang kedua itu diberi kuasa untuk meniupkan nyawa ke dalam patung binatang yang pertama itu, supaya patung itu dapat berkata-kata dan menyebabkan semua yang enggan menyembahnya dibunuh. Pada detik-detik penghujung sejarah dunia ini, persoalan penyembahan menjadi inti segala ujian. Menyembah pencipta yang kekal atau tunduk kepada yang dicipta yang menentangnya. Seperti yang tercatat dalam Daniel 3, Nebukadnezar mendirikan patung keangkuhan dan memaksa semua warga untuk sujud menyembah patung itu. Namun 3 pemuda Ibrani berdiri teguh. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, menolak untuk menyekutukan Allah, dan mereka bertiga dilempar ke dalam dapur api. Di sanalah Kristus hadir untuk menyelamatkan mereka bertiga. Saudara, gambaran yang serupa muncul dalam Wahyu 13 dan 14. Apabila binatang kedua mendirikan patung dan menuntut penyembahan, umat sisa akan menolak untuk tunduk padanya. Mereka akan bersaksi dalam penganiayaan, dan sekali lagi penebus akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kepada mereka yang setia, Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan dan pembebasan kekal daripada kematian yang kedua. Saudara, seterusnya kita meringkaskan kajian di bawah topik penganiayaan terhadap gereja awal. Di dalam Kisah 12 ayat 1 kita baca, pada masa itu Raja Herodes pula turut menganiaya beberapa orang daripada jemaah. Penganiayaan pada akhir zaman bukanlah berupa satu kisah baru bagi gereja, karena sejak kelahirannya yang kudus, ia telah dihimpit oleh tekanan, pertama dari orang Yahudi itu sendiri, dan kemudian mereka berdepan kekejaman pemerintahan Rom. Raja Herodes demi menyenangkan perasaan orang Yahudi telah menjatuhkan pedangnya ke atas Yakobus dan mengheret Petrus ke dalam penjara dengan niat yang serupa. Dalam saat genting seperti itu, gereja bersujud dalam doa yang tidak putus-putus, walaupun syafaat mereka tidak serta-merta dijawab. Namun dalam keheningan malam sebelum subuh ketika hukuman dilaksanakan, Tuhan melepaskan Petrus dari rantai maut. Dan anehnya, pada sepanjang malam dia tidur dalam damai. Demikian juga pada akhir zaman nanti, Tuhan mungkin mengizinkan segelintir umatnya
untuk mati seperti Yakobus, tetapi majority akan dijagainya seperti Petrus. Yang dituntut hanyalah satu, kesetiaan yang tidak berbelah bagi hingga langkah terakhir bersama Yesus. Topik terakhir pada minggu ini ialah tanda binatang. Dari Wahyu 13 ayat 17 kita baca, dan seorang pun tidak dibenarkan berjual beli kecuali ada padanya tanda atau nama binatang buas itu atau angka namanya. Saudara, untuk membezakan antara mereka yang menyembah patung dan mereka yang tetap setia kepada Tuhan, satu tanda diberi sebagai pemisah agung. Sama ada nama atau nomor pada binatang itu, seperti yang disebutkan di dalam Wahyu 13 ayat 17. Mereka yang menolak penyembahan palsu dan menerima nama Tuhan sebagai lambang pemilikan dan kesetiaan akan memantulkan watak Kristus yang murni melalui kehidupan mereka. Namun yang lain akan menerima tanda di dahi atau di tangan yang adalah tanda watak musuh Allah, yaitu penolakan terhadap juru selamat melalui perbuatan mereka. Maka bergemah seruan malaikat yang pertama, sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah satu panggilan untuk kembali kepada pemeliharaan kesucian Sabat, sebagaimana diperintahkan dalam Keluaran 20 dan diteguhkan di dalam Wahyu 14. Seruan ini bukanlah perkara baru, karena Yesus sendiri pernah dianiaya oleh para pemimpin agama Yahudi atas isu berkaitan ketaatannya terhadap hukum Sabat. Suatu bukti bahwa kesetiaan akan sentiasa diuji, namun tetap membawa kepada kemuliaan. Berikut dalam ringkasan dari pena inspirasi yang berbunyi, dunia terbahagi kepada dua golongan, mereka yang menerima meterai Allah dan mereka yang menerima tanda binatang. Setiap orang mesti memilih antara kesetiaan kepada Kristus atau berpihak kepada setan yang menolak hukum Tuhan. Pilihan ini mencerminkan kedudukan rohani kita, taat kepada Tuhan atau melawannya. Berikut adalah kesimpulan pada semua ringkasan yang saya telah kongsikan bersama dalam kesempatan ini. Pertama, penyembahan adalah pusat konflik akhir zaman. Dunia akan terbahagi kepada dua kumpulan, mereka yang menyembah Tuhan pencipta dan mereka yang menyembah patung atau binatang dengan akibat yang kekal. Kedua, kesetiaan diuji melalui ketaatan kepada perintah Tuhan. Seperti 3 pemuda Ibrani dalam Daniel pasal 3, umat Tuhan akan menghadapi ujian iman, khususnya dalam hal penyembahan dan pemeliharaan hari Sabat. Dan yang ketiga, saudara dan saudari, pilihan pribadi menentukan nasib kekal. Setiap individu harus memilih sama ada berpihak kepada Kristus atau setan. Pilihan ini ditandai sama ada dengan meterai Tuhan atau tanda binatang. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapat maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Juga Anda membantu kami meneruskan rancangan melalui channel ini. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bahagian komen di bawah ini atau hantarkan ke nomor yang tertera. Dan sila terus menonton pada video yang dicadangkan ini. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.